Wasallam. Minggu kemarin kita menerangkan masalah apa kemarin? Ya, rukun-rukun khutbatul Jum'ah kemarin ya. Insya Allah masih ingat ada rukunnya khutbah Jum'ah. Ini yang saya bilang kemarin, rukun-rukun khutbah Jum'ah ini yang harus masing-masing hafal. Karena kalau kita nggak hafal, begitu sholat Jumat, kemudian khatibnya kurang rukunnya, kita nggak paham. Kurang rukunnya di khutbah Jumat maka nggak sah. Ya kan? Karena banyak kejadian itu. Yang makmum nggak memperhatikan rukun-rukunnya, sedangkan khatib jadi-jadian. Ya, bukan orang ngerti hukum apa, tapi karena pintar ngomong disuruh jadi khatib Jumat, dan Masya Allah. Dan itu banyak yang terjadi, saya lihat di gedung-gedung dan di mal-mal terjadi begitu tuh. Banyak khatibnya yang asal jadi saja. Takmirnya nggak ngerti rukun khutbah, dan yang hadir banyak nggak paham, sehingga berjalan begitu aja. Tapi kalau kita paham, begitu rukunnya nggak benar, kita turunkan ke imam. Nah, ya. Kalau enggak ya sudah, nanti akhir sholat Jumat, sholat duhur lagi setelah itu ya. Nah minimal kalau kita tahu rukunnya, khatib nggak hadir, kita bisa maju. Siapapun juga bisa maju. Yang penting rukunnya ada, khutbahnya sah. Ya, yang penting rukun yang 5 kita paham, kita maju. Pertama apa? Hamdalah. Setiap khutbah orang pasti alhamdulillahirabbil alamin, itu kan, itu hamdalah kan. Kedua apa? Salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, al-wasiyah bittaqwa. Memberi wasiat takwa terhadap Allah dan meninggalkan semua maksiat. Usikum wa nafsiya bittaqwallah. Kan itu kan? Ya, itu selalu itu 3 itu rukun daripada khutbah Jum'ah. Yang rukun di atas khutbah Jum'ah yang pertama juga yang kedua. Itu 3 harus ada semuanya ya. Hamdalah. Pertama hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi semuanya kita maju nih khutbah Jum'ah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita saat ini bisa melaksanakan khutbah Jumat baik, bisa melaksanakan salat Jumat. Yang ini adalah anugerah dari Allah. 5 menit khutbah. Siapa yang nggak bisa cuma begitu? Habis gitu, kemudian wasiyah bertakwa. Ya, udah 3 rukun. Habis gitu baca satu ayat yang bisa dipahami. Jangan ayat dipotong nggak bisa dipahami. Atau satu ayat tapi yang nggak bisa dipahami. Ada ayat yang tidak bisa dipahami kecuali ada yang sebelumnya atau sudahnya. Ada yang satu ayat bisa dipahami. Ya, Babi ayya kadiban. Satu ayat tapi bisa dipahami. Tapi ada ayat yang tidak bisa dipahami. Coba baca satu ayat. Shad. Satu ayat itu. Ini satu ayat tapi nggak bisa dipahami, maka nggak boleh. Baca satu ayat yang bisa dipahami. Ya. Kemudian habis ayat apa? Doa untuk al-mu'minin wal mu'minat. Itu untuk yang khutbah yang kedua. Ya. Jadi yang 3 rukun pertama alhamdulillah wassalah ala nabi wal wasiyah bittaqwa. Ini harus ada di kedua khutbah 1 dan kedua. Kemudian yang 2 ini baca satu ayat dan doa buat mukmin mukminat, bisa dua-duanya di belakang di khutbah kedua, atau ayat yang pertama di mana? Di khutbah yang pertama, kemudian doa mukmin di rakaat di khutbah yang kedua. Jadi gampang, nggak bakal ada sholat Jumat yang nggak ada khutbah Jumatnya, yang orangnya khotibnya sakit nggak hadir mendadak. Ini terjadi nih, gara-gara khotibnya sakit mendadak, nggak ada kabar, akhirnya nggak datang. Sholat Jumatnya batal, nggak ada khotibnya, nggak ada khotib. Padahal gampang kan? Cuma 5 rukun ini aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Usikum wa nafsiya bi taqwallah, ma'asyiral hadirin. Ya, bertakwa sama Allah, ini segala macam. Udah. Yang kedua khutbah juga baca alhamdulillah, salat Nabi, kemudian langsung al-wasiyah bi taqwa, baca satu ayat, baca doa buat mukminin, selesai. Jadi tidak ada yang tertinggal.
Itu aja. Yang penting paham antara kedua khutbah. Waktu duduk ada baca, cukup baca qul huwallahu, bismillahirrahmanirrahim, ayat al-ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cukup, naik lagi berdua. Udah itu aja. Nggak repot kan? Khutbahnya nggak ada, khutbah juga nggak repot. Hanya itu saja. Dan jangan sampai hanya itu saja, tapi sampai sholat Jumatnya nggak ada, gara-gara nggak ada khotib.